Ya, nama saya Perkenalkan, nama saya Walita Nora. Perkenalkan, nama saya Edina Kartini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Perkenalkan, nama saya Firman Arusya. Kami di sini akan berdiskusikan suatu permasalahan lainnya anak disabilitas laras. Anak tersebut berjenis kelamin laki-laki, berinisial E, yang berumur 23 tahun. Nah, iya betul banget. Kalau dari teori lain yang udah aku baca nih ya, dari teorinya Smith and Mercer tahun 1981, mereka tuh mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku dalam tingkatan yang berat, dan yang mana hal tersebut itu mempengaruhi proses belajar meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan seperti anak yang lain. Jadi menurut Smith and Mercer tuh anak tunalaras itu anak yang secara kondisi itu mereka tuh selalu melakukan penyimpangan tingkah laku, dan penyimpangan tersebut adalah penyimpangan dalam tingkat yang berat. Dan kemudian karena dari penyimpangan tersebut, hal tersebut itu mempengaruhi proses belajar anak tersebut. Meskipun anak tersebut itu sudah mendapatkan sistem pembelajaran atau bimbingan ya, yang sama seperti anak yang lainnya. Jadi kalau dari yang aku tangkap nih ya, anak tunalaras itu juga memerlukan proses belajar atau bimbingan yang khusus, karena mereka tuh selalu secara terus-menerus itu melakukan penyimpangan tingkah laku. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori tunalaras dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991. Sebelum itu kita kupas terlebih dahulu, apa sih tunalaras itu? Pasti teman-teman udah pernah mendengar tentang apa sih tunalaras itu, tapi masih ngambang kan ya pemahamannya. Mungkin aku bisa membantu buat memperjelas sedikit. Tunalaras itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah tuna, yang artinya kurang, dan laras yang artinya sesuai. Jadi tunalaras itu artinya kurang sesuai. Jadi anak yang mengalami tunalaras adalah anak yang perilaku atau tingkah lakunya itu kurang sesuai dengan lingkungannya. Perilakunya itu sering bertentangan dengan norma-norma di lingkungan sekitarnya. Kita masuk dalam teori yang akan saya jelaskan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan ataupun kelainan tingkah laku, sehingga hal itu dapat membuat si anak menjadi kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya.
baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakatnya. Biasanya, anak-anak seperti ini itu sering dikenal dengan sebutan anak-anak yang nakal oleh masyarakat sekitar. Mungkin itu saja teori yang bisa saya sampaikan. Salah satu teori yang bisa saya sampaikan. Untuk teori-teori lainnya bisa disampaikan oleh teman-teman saya nanti. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan salah satu teori tentang disabilitas laras anak, yaitu pemikiran mengenai konsep dasar memberikan makna bahwa anak tunalaras adalah merupakan individu yang utuh dan patut mendapatkan perhatian agar mereka dapat berkembang dengan secara optimal. Berbagai definisi yang diadaptasi oleh Lynch dan Lewis pada tahun 1998 adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, Public Law nomor 98 sampai 242 Undang-Undang tentang Pendidikan Luar Biasa di Amerika Serikat mengemukakan pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi, yakni suatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala berikut dalam salah satu kurun waktu tertentu dengan tingkat yang lebih tinggi yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama, ketidakmampuan belajar dan tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan, pengendaraan, atau kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan menjalani hubungan yang menyenangkan terhadap teman dan guru. Yang ketiga, bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. Yang keempat, perasaan tertentu tidak bahagia secara terus-menerus. Yang kelima, cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah yang ada di sekolah maupun yang ada di keluarganya atau di rumah. Baik, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang diskusi kita tentang suatu permasalahan anak disabilitas laras di sekitar kita, sebelumnya kita akan membahas beberapa teori dari para ahli, dan juga dari teori tersebut, teori itu berkaitan dengan permasalahan yang sedang kita angkat. Jadi untuk teori yang pertama yang kita bahas adalah menurut dari Suhati Somantri pada tahun 2007 menjelaskan bahwa anak disabilitas laras adalah mereka yang memiliki suatu gangguan emosi dan juga berkelainan tentang tingkah laku mereka. Dan juga disebutkan bahwa anak disabilitas laras itu juga memiliki gangguan mereka ketika kesulitan untuk menyesuaikan diri. Misal mereka kesulitan untuk menyesuaikan di lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah, terus juga dari lingkungan masyarakat. Jadi dari teori yang pertama ini menyangkut pautkan dengan permasalahan yang kita ambil, bahwasanya anak tersebut itu masih kesulitan ketika dia berada di lingkungan keluarga, karena dari lingkungan keluarga tersebut tidak ada keterbukaan dari keluarga atau dari orang tua dari anak, dan juga ketidakpedulian dari orang tua dan juga anak tersebut. Jadi adanya miskomunikasi antara orang tua dan juga anak. Maka dari itu, mengapa dari anak tersebut memiliki kesulitan. Jadi mereka tidak gampang berbaur dengan keluarga maupun masyarakat. Dan juga anak tersebut mengalami beberapa kasus yang akan dijelaskan nanti kita waktu diskusi. Halo, saya Firman Alamsyah dengan NIM 241F10045. Di sini saya akan memberitahu sedikit teori-teori tentang tunalaras. Menurut Dr. Tatang Muhtar DKK menjelaskan bahwa tunalaras adalah anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku.
Ada dua macam gangguan yang biasanya dialami anak tunalaras, yaitu dalam aspek emosi dan sosial. Anak tunalaras tidak bisa mengontrol emosinya dalam dirinya dan dapat berujung tantrum apabila yang dia inginkan tidak terpenuhi, dan bahkan mungkin anak tersebut bisa melakukan tindakan kriminal. Anak tunalaras juga terkadang sulit dalam bersosial dengan orang lain, dikarenakan ketidakpercayaan dirinya yang membuat anak tersebut memilih untuk sendiri ketimbang menjalin pertemanan dengan orang lain. Banyak faktor yang menjadi penyebab dari tunalaras. Contoh saja didikan orang tua yang otoriter, lingkungan yang toksik, circle pertemanan yang mendukung tindakan menyimpang dari norma-norma di sekitarnya. Kurangnya kasih sayang juga menjadi salah satu penyebab tunalaras, dan juga tekanan dari masalah mereka sendiri. Terkadang memang setiap orang memiliki permasalahan hidup yang masing-masing, tetapi tidak semua orang memiliki kekuatan yang sama dalam menghadapi masalah tersebut. Maka dari itu pula kenapa orang bisa menjadi tunalaras. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan terkait tentang permasalahan anak disabilitas laras. Sebelumnya, perkenalkan saya Sylviatul Aziza. Perkenalkan, nama aku Sofia. Perkenalkan, nama saya Bella Fitri. Perkenalkan, nama saya Wita Nora. Perkenalkan, nama saya Gina Ifatini. Perkenalkan, nama saya Maulana. Perkenalkan, nama saya Firman Arsyad. Jadi gini, untuk masalah disabilitas yang mau kita bawakan tuh ya, aku punya cerita dari tetangga aku. Dia itu mengalami disabilitas laras. Nah, ceritanya itu dia itu dari keluarga yang acuh, dia juga dari keluarga yang menengah ke bawah juga kan. Terus anggota keluarganya juga itu tuh acuh sama dia, gak peduli dia tuh mau ngapain, teman-temannya dia itu kayak gimana. Itu tuh keluarganya nggak peduli, dia tuh benar-benar dibebaskan gitu ya sama keluarganya, mau temannya kayak gimana itu dibebaskan. Sampai akhirnya dia itu masuk ke dalam circle pertemanan. Dia masuk ke dalam circle pertemanan yang apa ya, bisa bilang toksik lah ya. Soalnya teman-temannya dia tuh ngajarin dia hal-hal yang gak baik. Padahal posisinya itu dia tuh saat itu tuh masih bisa dibilang baru beranjak remaja, kayak masih SMP kalau saya ya. Ya dia tuh masuk ke pertemanan yang gak baik. Temennya dia juga suka masuk dia untuk nonton video yang maaf ya, porno. Jadi dia tuh suka nonton video yang porno gitu sama temen dia. Terus suka sama temennya dia yang toksik itu suka diajak untuk catcalling cewek-cewek gitu yang lewat gitu kan waktu mereka lagi kumpul di gubuk. Tuh, dan sampai akhirnya suatu hari ya, dia itu ketahuan sama warga setempat, tetangganya dia sendiri. Dia tuh berusaha buat melecehkan tetangganya dia sendiri itu. Dia mau melecehkan tetangganya sendiri, dia juga hampir memperkosa tetangganya sendiri, tapi ya itu tidak jadi karena ketahuan sama tetangganya itu. Di gimana sampai gitu ya? Ya. Kok bisa kayak gitu? Gimana sih? Mungkin menurutku karena dia dibebaskan ya orang tuanya, jadi yang mau melakukan apa aja dia itu merasa benar gitu. Dia mau melakukan keburukan, dia merasa
fine-fine aja gitu, gak ada yang marah kayak gitu. Iya setuju juga sih. Terus juga kan penyebabnya juga bisa karena si anak ini tuh mungkin kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya. Dan itu juga menyebabkan dia merasa bebas dan juga terjadilah kayak dari si anak sama si orang tua ini miskomunikasi. Menurut aku sih mungkin dari circle pertemanannya dia sih yang mungkin anak itu sampai melakukan hal tersebut, dan juga dari keluarganya juga nggak yang acuh dari anak tersebut, jadi nggak terlalu yang mau ngelakuin apapun itu. Berarti dari ketidakpedulian keluarga sampai dia merasa kayak benar karena dia kayak apa yang dilakukan benar gitu ya. Sampai-sampai tadi dampaknya karena itu dampak dari yang telah dia lakukan itu pasti ya berdampak pada si korban yang dia lecehkan itu. Korban itu mengalami trauma berat sampai sekarang, bahkan mengalami trauma yang sangat berat, jadi pendiam gitu korbannya. Tapi untuk dampak kepada dia dan keluarganya sendiri itu tidak terlalu berdampak, karena ya seperti itu keluarganya dia itu acuh ya, tidak peduli, nggak peduli. Tapi yang berdampak pada korbannya itu. Biasanya kira-kira apa solusinya buat permasalahan? Solusinya menurut kalian gimana solusinya? Kayaknya itu apa ya, harus dari yang mana, dari orang tua yang soalnya kalau dari permasalahan itu tadi karena dia merasa Mungkin itu tadi terkait dengan diskusi kelompok kami tentang permasalahan anak disabilitas laras. Pelajaran yang dapat kita ambil itu bagaimana peran orang tua untuk selalu peduli terhadap anaknya, sehingga kayak kita sebagai anak itu jadi lebih terbuka sama orang tua. Kita nggak suka lagi mau cerita. Dan juga harus pandai memilih circle pertemanan yang baik juga sih. Soalnya itu juga berpengaruh sih, apalagi buat anak-anak muda sekarang kan. apalagi juga dia itu bukan anak kecil juga ya, udah remaja kan, jadi harus memilah circle pertemanan juga sih. Selain itu zaman sekarang harus menjaga lingkungan kita. Carilah video yang bisa mengedukasi kita, jangan malah buat kita malah menjerumus ke hal-hal yang buruk.